membangun Kabupaten Bogor itu harus dari bottom up approach, bukan dari top down approach, bukan dari sebuah kebijakan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Bapak ini kan di luar sana disebut-sebut sebagai orang dekat dengan dekat. Prabowo. Sedekat apa sih nih hubungannya Bapak Rudi Susmanto dengan Bapak Prabowo? Halo Tribuners, kembali lagi dalam program Tribun Talk edisi menuju pendopo Kabupaten Bogor. Kali ini bersama saya Daman Huri. Hari ini kita kedatangan tamu Bapak Rudi Susmanto. Beliau merupakan Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Politisi Partai Gerindra ini sekarang mulai terbawa pesona di panggung politik sebagai calon Bupati Bogor 2024. Lelaki yang sebentar lagi menginjak usia 39 tahun ini sedang berjuang meraih pucuk pimpinan di bumi Tegar Beriman. Sudah hadir di studio Tribun News Bogor, Bapak Rudi Susmanto. Assalamualaikum Bapak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang menyempatkan waktu ke kantor kami dengan kesibukannya yang cukup padat. Kita langsung aja Kang ya. Kang, bisa diceritain nggak nih soal perjalanan karirnya hingga sampai di titik sekarang menjadi calon Bupati Bogor? Ya. Jadi saya Rudi Susmanto ini bisa jadi penyemangat buat teman-teman yang lain. Bahwa kita berpolitik tidak harus berangkat dari orang yang punya uang. Berangkat berpolitik tidak harus berangkat dari keluarga yang punya jabatan tinggi. Saya Rudi Susmanto lahir di Sukoharjo tanggal 15 Agustus tahun 1985. Berarti 8 hari lagi saya ulang tahun. Wah. Nah sekalian siapa tahu nanti yang mau ngirim kado atau apa silahkan. Nah, jadi memang saya terlahir dari, saya menyebutnya keluarga patriot. Kakek saya berdinas di Resimen Para Komando Angkatan Darat yang sekarang bernama Kopassus. Bapak saya juga berkarir sebagai prajurit TNI di Komando Pasukan Khusus. Beliau berkarir dari pangkat Balok 1, dari pangkat paling bawah, dari Tamtama. Pada saat itu bapak saya berkarir di Catam Komando tahun 80. Beliau pensiun tahun 2015, pangkat terakhirnya pembantu letnan 1. Ibu saya ibu rumah tangga. Kalau pangkatnya pembantu letnan 1, jabatannya Babinsa. Jadi saya anak Babinsa yang tentu pada saat dari saya lahir hingga saya tumbuh remaja, kalau saya menganggap sekarang diri saya dewasa lah. Walaupun belum tua-tua banget. Jadi saya lulus SMA tahun 2003, saya lulus kuliah tahun 2007. Kenapa saya lahir di Solo? Bapak saya orang Majalaya, Bandung Selatan. Ibu saya orang Sumedang, Cimalaka. Keluarga besar kami ada di Tanah Pajajaran, di Provinsi Jawa Barat. Saya lahir di Solo, kami berpindah-pindah tempat, berpindah tugas mengikuti orang tua kami. Dan hari ini alhamdulillah saya kembali ke tanah kelahiran di Provinsi Jawa Barat. Jadi istilahnya darah Pajajaran, dibesarkan Mataram, sekarang pulang ke Pajajaran untuk membangun Pajajaran Kabupaten Bogor. Berarti sebenarnya memang Jawa Barat tulen ini Kang Rudi ini ya? Nah jadi keseharian kita di rumah dari kecil, kalau di rumah pakai bahasa Sunda, keluar dari rumah ketemu teman pakai bahasa Jawa, masuk sekolah pakai bahasa Indonesia. Nah jadi saya sudah terbiasa pada saat kami di Solo. Teman-teman saya di Solo, Rudi bukan orang Solo, Rudi orang Sunda. Tapi hari ini saya ada di Kabupaten Bogor selalu ngomong, Rudi bukan orang Bogor, Rudi bukan orang Sunda, tapi Rudi orang Solo. Tapi intinya saya adalah orang Indonesia yang cinta dan sayang terhadap Kabupaten Bogor dan ingin mengabdikan diri dan hidup saya untuk membangun Kabupaten Bogor. Nah, untuk dukungan keluarga ini seperti apa sih Kang? Ada pesan khusus nggak dari mereka, terutama istri di rumah Kang Rudi ini akan maju sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Bogor? Jadi saya anak tentara, istri saya juga kebetulan anak tentara, dan istri dan saya sama-sama tidak punya pengalaman di politik. Pada saat saya hari ini berkontestasi kemarin di pemilu legislatif, lalu berkontestasi lagi kemarin 2024 dalam pemilu legislatif kembali, dan hari ini diberikan mandat tugas untuk maju dalam kontestasi bakal calon Bupati Kabupaten Bogor. Tentunya dukungan terbesar adalah dari keluarga. Alhamdulillah saya punya istri, keluarga
yang berprinsip silahkan suami saya berkarir, melayani masyarakat, membangun Kabupaten Bogor. Beliau jadi seorang istri, beliau hanya bisa mendoakan dan berfokus mengurus anak-anak di rumah. Nah, tentunya kan Kabupaten Bogor ini luas dengan 40 kecamatan dengan masalah yang kompleks. Program apa sih ini yang ditawarkan oleh Kang Rudi Susmanto ini untuk warga Kabupaten Bogor? Ya, jadi kita melihat Kabupaten Bogor, maka saya punya jargon atau tagline Bogor Istimewa. Kenapa saya menyebut Bogor Istimewa? Kita tinggal di Kabupaten Bogor, di mana Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten terluas di Indonesia. Penduduknya 5,9 juta jiwa. Hak pilihnya 3,9 juta jiwa. Di mana hak pilih tersebut adalah 12% representasi pemilih yang ada di Provinsi Jawa Barat. Bicara potensi wilayah Kabupaten Bogor, kalau orang Bogor pasti tanya, apa potensi wilayah Kabupaten Bogor? Pasti jawabannya banyak. Nah, banyak ini kita melihat Bogor punya puluhan bahkan ratusan potensi objek wisata. Di Kabupaten Bogor ada industri otomotif terbesar di dunia, Mercedes-Benz ada di Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Bogor punya industri pengolahan semen terbesar di dunia. Ada Holcim, ada Indosemen. Lalu Bogor punya tambang panas bumi. Yang dulu adalah Chevron Energi, sekarang Star Energi. Lalu Bogor punya tambang emas di wilayah Bogor Barat, ada Antam. Dan Bogor punya potensi sumber daya manusia terbesar, yaitu 60% penduduk Kabupaten Bogor adalah anak-anak muda. Di mana 60% penduduk Bogor adalah kaum-kaum milenial. Dan saya bersyukur hari ini saya berkontestasi dalam pemilu kepala daerah Kabupaten Bogor. Saya adalah calon bupati termuda di Kabupaten Bogor. Dan tentunya pada saat saya menjadi calon bupati termuda Kabupaten Bogor, kita punya harapan bersama anak-anak muda Kabupaten Bogor. Kita harus memikirkan masa depan anak-anak muda kita, di mana anak muda menjadi potensi terbesar sumber daya manusia untuk membangun Kabupaten Bogor ke depan. Nah, kan walaupun nih Kang Rudi ini udah 2 kali bertarung di pileg ya. Ya. Tentunya sekarang ini maju sebagai calon Bupati Bogor ini bukan hal yang baru mungkin ya. Jadi apa nih strategi dari Kang Rudi untuk maju di Pilgub Bogor ini? Iya. Jadi memang pada saat bicara kontestasi pemilu kepala daerah Kabupaten Bogor, pemilihan Bupati Kabupaten Bogor, pemilu legislatif baru selesai dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 bersamaan dengan Pilpres 2024. Di mana pada saat kemarin saya dibandingkan teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain mungkin sudah punya niatan untuk maju dalam kontestasi pemilu kepala daerah Kabupaten Bogor sebagai calon bupati atau calon wakil bupati. Baliho dari tahun 2023 sudah bertebaran di mana-mana. Tapi Rudi Susmanto berfokus pada pemilu legislatif dan pemilu presiden. Saya baru diberikan mandat, diberikan tugas oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra di tanggal 15 Juli 2024. Tepatnya 3 minggu yang lalu. Pada saat kita diberikan mandat, kita diberikan tugas, maka tanggung jawab saya adalah saya harus segera melakukan langkah-langkah politik, harus segera melakukan kerja-kerja politik. Tepat di tanggal 15 Juli, saya baru memutuskan bismillahirrahmanirrahim, Rudi Susmanto terjun dalam kontestasi pemilu kepala daerah Kabupaten Bogor. Tentunya harapan terbesar kami adalah yang maju dalam kontestasi pemilu kepala daerah namanya Rudi Susmanto, tapi raga Rudi Susmanto di dalamnya ada para petani, para peternak, para pedagang, seluruh kalangan masyarakat Kabupaten Bogor. Tentu perjuangan hari ini bukan memperjuangkan Rudi Susmanto, tapi perjuangan hari ini adalah kita berjuang bersama masyarakat Kabupaten Bogor agar Bogor ke depan lebih maju, lebih aman, lebih adil dan makmur. Nah, berbicara tentang Prabowo tadi, Bapak ini kan di luar sana disebut-sebut sebagai orang dekat dengan Prabowo. Sedekat apa sih nih hubungannya Bapak Rudi Susmanto dengan Bapak Prabowo? Jadi kalau bicara Pak Prabowo Subianto,
itu adalah kebanggaan terbesar dalam hidup saya. Saya bangga terhadap kedua orang tua saya, papa saya, almarhum bapak saya, ibu saya. Dan yang ketiga, saya sangat bangga saya bisa berjuang, saya bisa melayani tokoh bangsa Pak Prabowo Subianto dari tahun 2007. Saya lulus kuliah tahun 2007, saya bekerja di salah satu perusahaan asing milik NASA Amerika. Lalu Pak Prabowo merekrut saya bergabung dengan beliau di tahun 2007. Oh, awal kenal di Ya, situ. jadi saya 2007 bergabung dengan Pak Prabowo, saya tinggal satu rumah dengan beliau. Saya banyak belajar politik, saya banyak belajar bagaimana menjadi seorang patriot, bagaimana menjadi seorang pejuang politik, bagaimana saya belajar mencurahkan jiwa dan raga kita bahwa kita anak muda berkewajiban mengisi kemerdekaan, membangun bangsa Indonesia. Jadi kalau bicara Pak Prabowo Subianto, sampai hari ini saya melihat belum ada satupun tokoh bangsa yang hati, jiwa dan pikirannya seperti Pak Prabowo Subianto. Yang jiwanya merah putih, dadanya Garuda, punggungnya Ibu Pertiwi. Nah, yang mendorong Kang Rudi ini sampai terjun ke politik dan ikut kontestan pileg di tahun 2019 lalu, apakah termasuk dorongan dari Pak Prabowo atau dari Bapak Rudi sendiri gimana? Tentu memang dorongan yang utama itu dari Pak Prabowo Subianto. Dari Partai Gerindra berdiri di tahun 2008, Pak Prabowo itu selalu mengarahkan, mengajak para anak-anak muda. Hari ini anak muda harus berkiprah membangun bangsa, harus terjun di politik aktif, politik praktis. Cuman memang hati saya tergugahnya mungkin agak belakangan. Karena saya tidak punya basic, tidak punya background di politik, tapi pada saat kita melihat memang hari ini anak-anak muda harus mengambil langkah-langkah politik membangun bangsa. Maka di tahun 2019 saya memutuskan terjun dalam kontestasi pemilu legislatif Kabupaten Bogor. Jadi saya terjun dalam pemilu legislatif Kabupaten Bogor, DPRD Kabupaten Bogor, dan alhamdulillah Tuhan berkehendak masyarakat Kabupaten Bogor memberikan amanah, memberikan mandat kepada saya, dan Pak Prabowo DPP Partai Gerindra pun memberikan tugas kepada saya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor, pendatang baru, baru satu periode langsung jadi Ketua DPRD. Lalu pemilu berikutnya kemarin 2024, baru beberapa bulan yang lalu kami berkontestasi kembali dalam pemilu legislatif. Alhamdulillah dukungan dari masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya daerah pemilihan 1, alhamdulillah kami dapat perolehan suara DPRD Kabupaten Bogor terbesar se-Indonesia. Ya, Kang Rudi kan mungkin rekor kali ya sebagai ketua DPRD termuda, mungkin di Indonesia kali ya? Kalau di Indonesia ada yang lebih muda, beberapa teman-teman yang lain, tapi kalau untuk Kabupaten Bogor, alhamdulillah tadi saya paling muda dan alhamdulillah jadi paling lama. Nah, mudah-mudahan bisa mewakili amanah yang diberikan oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Nah, tentunya jelang kontestan pilkada ini publik masih bertanya-tanya nih, Gerindra ini akan berkoalisi dengan partai mana aja nih? Sejauh ini dengan partai mana sih yang sudah berkomunikasi? Mungkin sudah ada kesepakatan koalisi? Ya. Jadi kalau bicara koalisi hari ini memang pendaftaran pemilu kepala daerah tinggal terhitung kurang lebih 20 hari lagi. Tapi kalau bicara di politik 20 hari lagi disebut panjang-panjang, disebut pendek juga pendek. Nah tentu kami mengikuti arahan perintah para pimpinan kami di DPP Partai Gerindra, terutama Pak Prabowo Subianto yang selalu mengajarkan kepada kami, kontestasi pemilu presiden sudah usai, kontestasi pemilu legislatif sudah usai, mari kita merajut simpul-simpul yang terurai menjadi sebuah kekuatan yang besar. Maka pada saat kami diberikan tugas, diberikan mandat oleh DPP Partai Gerindra sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Bogor, kami langsung sowan bersilaturahmi kepada seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Bogor. Walaupun kemarin kita tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, saya pun silaturahmi ke Partai Golkar, walaupun Golkar sudah punya calon bupatinya sendiri. Kami silaturahmi ke Partai Demokrat, kami silaturahmi ke seluruh partai yang ada di Kabupaten Bogor. Dan tentunya bicara koalisi pemilu kepala daerah Kabupaten Bogor, hari ini masih cukup cair, masih cukup dinamis. Belum terbentuk beberapa kelompok-kelompok atau beberapa poros, dan tentunya pada saat kami bersilaturahmi kita melihat bahwa visi, misi, harapan
seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Bogor berkomitmen ingin pemilu kepala daerah Kabupaten Bogor dilaksanakan dengan sukacita bersama-sama, demokrasi harus berjalan sejuk, dan tentunya kita punya kesamaan persepsi ingin membangun Kabupaten Bogor ke depan yang lebih maju, aman, adil, dan makmur. Berarti ada kemungkinan nggak nih koalisi Kim ini akan terbentuk di Kabupaten Bogor? Harapan terbesar kami, kita sangat berharap bahwa perjuangan kemarin dilakukan bersama-sama dengan Koalisi Indonesia Maju. Mudah-mudahan Koalisi Indonesia Maju tetap kokoh, tetap berkomitmen membangun bangsa bersama-sama dari Kabupaten Bogor, tapi kami pun tidak harus dalam hanya untuk Koalisi Kim. Tapi Koalisi Indonesia Maju juga mengajak beberapa partai-partai politik yang ada di Kabupaten Bogor, baik partai politik yang memiliki kursi parlemen maupun partai politik yang tidak memiliki kursi parlemen. Semua kekuatan harus bergabung menjadi satu. Semua kekuatan harus serta-merta dengan sukacita, mari kita membangun Kabupaten Bogor bersama-sama. Nah, bicara dengan koalisi tentunya mengerucut ke pendamping nih. Ya. Nah, kira-kira udah ada belum nih sosok pendamping yang sudah memikat hati Kang Rudi atau hati Pak Prabowo di sana gitu sampai saat ini? Jadi memang DPP Partai Gerindra cukup objektif. DPP Partai Gerindra memberikan keleluasaan, silahkan membangun komunikasi dengan para tokoh, para calon. Tentu para tokoh, para calon bupati, wakil bupati di Kabupaten Bogor, saya yakin bahwa hatinya merah putih, jiwanya merah putih. Kami hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada DPP Partai Gerindra, menyampaikan beberapa calon, Pak, ini namanya ini, beliau konsep-konsep membangun Kabupaten Bogor seperti ini, yang ini seperti ini, dan kami sebagai kader menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Bisa dikasih bocoran guys, siapa sih nanti nih yang akan mendampingi, apakah cewek atau cowok? Dan kalau bicara pendamping, memang hari ini langkah kami yang utama adalah kami pastikan dulu berkoalisi dengan siapa. Pada saat koalisinya sudah terbentuk, maka kita mengajak rekan-rekan partai koalisi untuk mendiskusikan bersama, bermusyawarah bersama-sama, menentukan siapa calon wakil bupatinya. Oke. Tapi mau laki-laki ataupun mau perempuan, buat kami sama-sama baik. Untuk kedekatan sendiri tadi dengan Pak Prabowo ya, itu gimana sih Kang kedekatan Kang Rudi? Apa sering, kan Prabowo punya hobi berkuda ya? Apa sering berkuda bareng atau seperti apa sih Kang? Jadi memang kalau disampaikan bahwa saya bekerja dengan beliau, sebenarnya beliau lebih tepatnya kita mengabdikan diri kepada beliau. Kita mengabdikan diri kepada Pak Prabowo Subianto karena kita tahu tokoh bangsa yang hidup dan matinya untuk bangsa dan negara Indonesia. Saya menjadi ajudan Pak Prabowo dari tahun 2007. Nah, saya mendampingi beliau, tinggal satu rumah dengan beliau sampai selesai Pilpres 2009. Selesai Pilpres 2009, nah saya izin ke beliau untuk berumah tangga, untuk menikah. Setelah saya menikah, saya diminta mengelola beberapa perusahaan beliau. Salah satunya adalah Nusantara Polo Club. Nusantara Polo Club itu sebuah tempat yang dibangun oleh Pak Prabowo Subianto, merekrut anak-anak muda dari Sabang sampai Merauke, diberikan beasiswa sekolah oleh Pak Prabowo, dididik berlatih kuda, dididik menjadi atlet polo berkuda, dan alhamdulillah kita menjalankan Nusantara Polo Club bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain atas arahan bimbingan dari Pak Prabowo Subianto, dan tim nasional polo berkuda Indonesia menjadi juara Asia. Wah, berarti sudah cukup dekat ya? Ya, dekat, tapi kita ibarat seorang pasukan, kita ini prajurit yang hormat dan tunduk patuh pada pimpinan kami. Ya, kembali lagi ke
Kabupaten Bogor nih Kang, ada beberapa isu lokal di Kabupaten Bogor yang akhirnya menjadi perhatian nasional. Salah satunya jalur tambang yang sampai saat ini belum terrealisasi. Apa nih solusi dari Kang Rudi untuk warga di Kabupaten Bogor sana? Nah, jadi pada saat kita berpikir bahwa kita akan berkontestasi dalam pemilu kepala daerah dalam waktu yang cukup singkat 3 minggu, kami bukan cuma melakukan konsolidasi partai, bukan hanya melakukan langkah-langkah politik, tapi akhirnya kami pun membuat beberapa program-program, yaitu kita membuat beberapa kebijakan-kebijakan yang hari ini kita sedang menyusun beberapa kajian-kajian. Kajian-kajian tersebut kita persiapkan untuk nanti tahun 2025, siapapun kepala daerah yang bertugas, siapapun kepala daerah yang menjabat, walaupun saya sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Bogor, tapi kita nggak boleh jumawa, tidak boleh takabur, bahwa kita masih ada Allah, masih ada Tuhan, masih harus ada dukungan dari masyarakat Kabupaten Bogor. Maka siapapun nanti yang akan menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bogor, harap diingat baik-baik bahwa Rudi Susmanto sudah mempersiapkan beberapa kajian-kajian yang hari ini sedang disusun bersama. Di bulan Desember insya Allah selesai. Pertama adalah kajian bagaimana cara kita mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bogor. Kedua, kajian-kajian terkait bagaimana kita mengatasi percepatan penanganan stunting di Kabupaten Bogor. Ketiga, bagaimana kita mengatasi pengangguran dan melakukan integrasi antar program antar SKPD. Keempat, kajian tentang penanganan sampah di Kabupaten Bogor. Dan salah satu kajiannya adalah kajian terkait jalur tambang di Parung Panjang. Nah, bicara jalur tambang di Parung Panjang, kami setuju dengan adanya dibangun jalur tambang. Tetapi harus dikaji terlebih dahulu. Jangan sampai pada saat jalur tambang dibangun, kepentingan truk tambang, kepentingan para pengusaha di tambang, urusan kemacetan, meminimalisir kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir. Tetapi harus diingat, bagaimana nasib sosial ekonomi masyarakatnya. Karena dengan adanya truk tambang yang melintas setiap hari, dengan jalan yang macet, tentu ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Pada saat jalannya macet, maka, dan ini sudah berjalan sekian puluh tahun ya, pada saat sekian puluh tahun berjalan, jalannya macet, truk tiap hari lewat situ, pertama permasalahan debu, macet. Tapi di balik itu tukang bakso laku, tukang tambal ban laku, tukang parkirnya laku, kantong parkirnya laku. Pada saat jalur tambangnya dibangun, maka permasalahan kemacetannya selesai. Kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir, selesai, pindah ke jalur tambang. Lalu permasalahan perut masyarakat yang ada di jalur sekitar seperti apa? Maka kita sedang menyusun sebuah kajian-kajian sehingga siapapun kepala daerah yang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bogor nanti mengambil kebijakan apapun berdasarkan kajian-kajian para akademisi yang sudah diuji secara komprehensif. Jadi jangan sampai kepala daerah pemimpin sebuah wilayah mengambil sebuah kebijakan dari beliau bangun tidur di pagi hari. Ramenya berita apa ikut menjawab, ramenya berita apa ikut menjawab. Jadi ambillah sebuah kebijakan berdasarkan kajian-kajian yang sudah kita susun bersama. Berarti jangan sampai masyarakat ini malah jadi dirugikan dengan adanya hal tersebut ya. Jadi kita berharapnya terkait permasalahan jalur tambang, dengan kajian yang sedang kita susun, kita berupaya meminimalisir kerugian yang terjadi atau hal yang negatif yang terjadi atau berdampak kepada masyarakat di Parung Panjang. Misalnya apa nih Kang? Apa membuka pabrik di daerah sana atau seperti apa? Nah, contoh kita pada saat kajian yang sedang kita susun hari ini, jalur tambang dibangun. Pada saat jalur tambang dibangun, ada beberapa titik rest area. Titik rest area tersebut dapat mengakomodir berapa masyarakat yang bisa mengais rezeki, mengais ekonomi di wilayah jalur tambang. Lalu yang kedua, pada saat jalur tambangnya sudah dibangun, jalur lamanya dirapikan menjadi jalan umum, maka kita harus melihat berapa penduduk asli yang tinggal di situ, berapa jumlah perumahan-perumahan yang hari ini tumbuh dengan cepat di wilayah Parung Panjang, dan langkah apa yang harus diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat pada saat truk tambang tidak lagi melintas di jalur tersebut. Oke. Nah, tentunya kan Kabupaten Bogor kemarin sudah diketok palu sekitar 10 triliun ya untuk anggaran APBD 2023
Nah, kebetulan kalau APBD 2025 kami belum mengesahkan. APBD perubahan juga hari ini tahapannya kita akan proses membahas. Kita baru mengesahkan APBD pada saat itu 2024 kurang lebih hampir 11 triliun. 11 triliun. Nah, dengan angka 11 triliun ini punya formulasi apa sih Kang untuk mewujudkan Kabupaten Bogor istimewa ini? Ya. Nah, jadi ini akhirnya kita agak buka sedikit dapur kita ya. Jadi bahwa membangun Kabupaten Bogor itu harus dari bottom up approach, bukan dari top down approach, bukan dari sebuah kebijakan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Kita punya 416 desa, kita memiliki 19 kelurahan, kita punya 40 kecamatan. Jumlah yang cukup fantastis untuk sebuah wilayah kabupaten. 416 desa, tiap desa itu ada program dari pemerintah pusat, ada namanya dana desa, ada namanya anggaran dana desa. Dan khusus Kabupaten Bogor kita punya namanya bantuan keuangan infrastruktur desa atau 1 miliar satu desa yang sudah berjalan 5 tahun lebih di Kabupaten Bogor. Nah, maka kami juga sedang membuat sebuah kajian untuk merubah besaran anggaran bantuan keuangan infrastruktur desa atau 1 miliar satu desa menjadi 1,5 atau nanti berdasarkan kajian masih relevan dari kemampuan keuangan daerah sampai dengan angka 2 miliar rupiah. Tapi belum diputuskan. Maka dari angka besaran tersebut, kita berharap pertama, kita akan merekomendasikan kepada pemerintah daerah supaya dapat digunakan sebagai kebijakan di tahun mendatang. Pertama, kita ingin ada satu sarjana, satu desa yang dilahirkan tiap desa. Judulnya beasiswa. Tapi beasiswa tersebut bukan hanya sekadar beasiswa. Membangun Kabupaten Bogor bukan hanya bicara dari sisi infrastruktur. Investasi terbaik hari ini bukan kita punya rumah, bukan kita punya apartemen, bukan kita punya deposito yang besar, tapi investasi terbaik hari ini adalah investasi sumber daya manusia. Maka kita ingin berinvestasi dari 416 desa setiap tahun untuk meluluskan seorang sarjana, biayanya kurang lebih, kalau tiap universitas pasti berbeda-beda. Tapi kita berhitung rata-rata biayanya adalah 50 juta rupiah. Maka tiap desa harus menganggarkan per tahun 12.500.000 untuk memberikan beasiswa kepada satu orang. Nah, satu orang ini di kajian yang kita susun bagaimana menentukan si penerima beasiswa. Kita berharap penentunya bukan dari beberapa kelompok tertentu. Nah, jadi satu sarjana ini berangkatnya adalah dari betul-betul siswa-siswi berprestasi, kedua tidak mampu. Yang ketiga, pada saat mereka sudah lulus, ada sebuah klausal MOU atau sebuah kesepakatan bahwa setelah lulus wajib mengabdi di desa selama minimal 2 tahun. Yang membiayai siapa? Kita punya biaya bantuan keuangan infrastruktur desa. 2 tahun di desa fungsinya buat apa? Buat memajukan badan usaha milik desa. Jadi kalau dia belum 2 tahun di desa, maka konsekuensinya dia harus mengganti biaya pendidikan. Setelah 2 tahun silakan berkarir, mau di luar Kabupaten Bogor, mau di dalam Kabupaten Bogor, mau di luar desa di Kabupaten Bogor, itu kami persilahkan. Jadi kita akan melihat bahwa tiap tahun ada 416 sarjana-sarjana yang dilahirkan dari masing-masing desa. Yang kedua, membangun Kabupaten Bogor harus berangkat dari data. Berangkat dari data, maka kita ingin setiap desa ada namanya data digital desa yang diinput, diupdate rutin oleh pemerintah desa setiap bulan. Maka tadi Samisade yang tadinya 1 miliar 1 tahun berubah menjadi 1,5 miliar. Pada saat selama 1 tahun desa tidak mengupdate jumlah populasi penduduk yang masuk dan keluar dari desanya, yang lahir, yang meninggal, jumlah fasilitas pendidikan yang baik, yang rusak, lalu jalan desa, jalan lingkungan, jalan kabupaten yang ada di tingkat desa dengan status rusak ringan, sedang, berat, maka di tahun berikutnya pada saat tidak diupdate, maka desa harus kembali kepada hanya dapat mengusulkan kembali di angka 1 miliar. Tidak bisa di angka 1,5 miliar. Dan data digital desa tadi terkoneksi, terkorelasi dengan data besar pemerintah Kabupaten Bogor. Maka kita membangun Kabupaten Bogor, kita bisa tahu permasalahan dan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh tiap-tiap desa. Program-program tentunya banyak. Kita pun berharap bahwa kita ingin penanganan masalah sampah di Kabupaten Bogor tidak berakhir di tempat pembuangan akhir sampah. Tapi permasalahan sampah di Bogor harus selesai di tingkat desa dan di kelurahan masing-masing.
Nah, tentunya ini pun kita sedang membuat sebuah kajian agar di tahun 2024 beberapa hal yang krusial untuk membangun Kabupaten Bogor ke depan, bicara data kita persiapkan semuanya di 2024 dan dapat diimplementasikan kebijakannya nanti di tahun 2025, 2029. Oke, baik Kang Rudi, akhirnya waktu juga yang memisahkan Terasa kita. cepat ya? Ya. Ya, semoga segala rencana yang sudah disusun sedemikian rupa muaranya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor. Ya, Tribuners, saya Damon Huri pamit, sampai jumpa di Tribun Talk selanjutnya. Terima kasih Kang Rudi Susmanto. Atur nuhun Kang Daman. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Bogor istimewa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.